Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang pembelajaran kuliner bersama Bu Vivin. Oke, sebelum melihat video di bawah ini, kalian pastikan ya kalian sudah like, komen, dan subscribe. Oke, semoga bermanfaat videonya. Jadi, selamat menonton. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Vivin dalam mata pelajaran pengolahan dan penyajian makanan Indonesia. Oke, di minggu kemarin kita sudah membahas tentang aneka salad Indonesia. Dan sekarang kita lanjutkan yuk dengan bahasan berikutnya, yaitu bahasan 3.14, yaitu menganalisis sup dan soto Indonesia, dan KD 4.14, yaitu membuat sup dan soto Indonesia. Oke, kalau begitu kita lanjut yuk ke materinya. Di dalam materi sup dan soto Indonesia ini ada 6 kompetensi yang perlu kalian kuasai, yaitu yang pertama adalah pengertian sup dan soto, dan yang kedua adalah jenis sup dan soto, dan yang ketiga ada bahan dan bumbu untuk sup dan soto, dan yang keempat kriteria sup dan soto, dan yang kelima penyajian hidangan sup dan soto, dan yang keenam adalah perbedaan hidangan sup dan soto. Oke, kalian sudah penasaran bukan dengan materi berikutnya? Jangan kemana-mana, yuk kita simak. Oke, lanjut ke definisi dari sup dan soto Indonesia. Oke, yang pertama adalah sup Indonesia. Ini adalah pengertian dari sup Indonesia. Sup atau sop adalah masakan berkuah dari kaldu yang dibuat dengan cara mendidihkan bahan dan biasanya diberi bumbu serta bahan lainnya untuk menambah rasa. Dan soto Indonesia adalah hidangan yang berisi campuran daging atau ikan yang direbus bersama sayuran, dedaunan, dan aneka rempah sehingga menghasilkan aroma khas yang menggugah selera. Oke, dari kedua pengertian tersebut sudah bisa dibedakan bukan bahwa sup dan soto Indonesia itu berbeda. Jadi yang menganggap sama, tolong ya sekarang mulai dibedakan. Selanjutnya adalah fungsi sup dan soto Indonesia. Fungsi sup dan soto Indonesia terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sebagai hidangan pembuka atau sebagai appetizer. Sup dihidangkan sebagai appetizer, berfungsi untuk merangsang nafsu makan dan disajikan sebelum hidangan utama. Dan yang kedua adalah sebagai hidangan sepinggan yang sering dikenal dengan one dish meal. Sup disajikan dalam satu sajian lengkap, terdiri dari karbohidrat atau sumber tenaga yang bersifat mengenyangkan, yang berikutnya berisi protein dan sayuran. Selanjutnya adalah jenis sup dan soto Indonesia. Berdasarkan bahan pengisinya, sup dan soto terbagi dalam 5 kategori. Yang pertama adalah sup dan soto ayam. Bahan pengisinya tidak lain tidak bukan adalah daging ayam. Contohnya kimlo, sup ayam, soto kudus, soto blora, soto banjar, dan soto kediri. Dan yang kedua adalah sup dan soto daging sapi atau kambing. Bahan pengisinya yaitu daging sapi atau daging kambing. Contohnya sup konro, sup kaki kambing, sup buntut, coto Makassar, soto Bandung, soto Padang, dan soto Madura. Dan yang ketiga adalah sup dan soto udang. Bahan pengisinya yaitu pastilah udang. Contohnya sup tekoan, soto udang dari Sumatera Utara. Dan yang keempat adalah sup ikan. Bahan pengisinya yaitu ikan. Contohnya sup ikan kakap, sup kepala ikan. Ini yang kelima adalah sup sayuran. Bahan pengisinya yaitu aneka macam sayuran. Contohnya sup jagung, sup sayuran, sup bening bayam, sup kacang merah, sup asparagus, dan sup oyong. Oke, lanjut ke materi berikutnya. Bahan sup dan soto Bahan utama dari sup dan soto adalah kaldu atau stok. Namun ada beberapa soto yang ditambahkan santan atau susu.
Dan bahan isiannya berasal dari nabati, yaitu sayur-sayuran dan serealia. Sedangkan bahan isian dari hewani yaitu daging, unggas, ikan, dan jenis-jenis seafood. Bahan pemberi rasa dan aroma yaitu dari daun bawang, daun seledri, bawang putih, lada, garam, dan sebagainya. Bahan pelengkapnya atau kondimennya itu tergantung dari jenis soto. Misalnya, soto lento, maka kondimennya adalah sambal, jeruk nipis, bawang goreng, kecap manis. Bumbu untuk sup dan soto. Bumbu untuk soto tergantung dari jenis soto. Ada beberapa soto yang berwarna putih jernih, ada pula soto yang berwarna kuning, namun ada yang berwarna kecoklatan karena ditambahkan dengan keluak. Misalnya yang berwarna kecoklatan yaitu Coto Makassar. Teknik pembuatan bumbu pada umumnya dengan teknik sautéing atau tumis. Baru dimasukkan kaldu atau langsung dimasukkan kaldu tanpa ditumis terlebih dahulu. Berikut adalah kriteria sup dan soto. Kriteria sup cair Indonesia yaitu sup harus jernih, kuah sup dapat menggunakan kaldu dan air, sup tidak berlemak, kaya dari segi rasa, aroma, dan penampilan. Temperatur panas. Dan yang kedua adalah sup kental Indonesia. Memiliki kriteria yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah mempunyai tekstur kental namun masih dapat dituang atau mengalir baik dalam keadaan suhu panas maupun dingin. Yang kedua adalah penampakan sup transparan. Dan yang ketiga, tidak berbutir atau bergumpal. Dan yang keempat, kaya dari segi aroma, rasa, penampilan. Dan yang kelima, temperatur harus sesuai baik untuk sup panas atau dingin. Dan yang ketiga adalah kriteria dari soto Indonesia. Yang pertama adalah berkuah kaldu atau santan. Dan yang kedua, perbandingan antara kuah dengan isi 2:1. Yang ketiga, kaya dari segi aroma, rasa, dan penampilan. Dan yang keempat, warna soto ayam kuning, warna soto sapi agak coklat. Dan yang kelima, temperaturnya penyajiannya panas. Lanjut ke teknik pembuatan kaldu untuk sup. Kaldu dibuat dengan merebus air langsung bersama-sama dengan daging atau ayam yang akan digunakan sebagai isi. Setelah daging atau ayam lunak dikeluarkan dari kaldu, selanjutnya kaldu dibumbui. Sebelum dibumbui, kaldu sebaiknya disaring terlebih dahulu supaya serbuk atau potongan tulangnya tidak terbawa. Lanjut ke teknik membumbui sup. Teknik membumbui sup ada yang bumbunya ditumis terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam kaldu, tetapi ada pula yang langsung dimasukkan dalam kaldu tanpa ditumis. Merebus bumbu dalam kaldu harus cukup lama agar supaya bumbu-bumbu betul meresap. Sebaiknya gunakan api kecil ya selama bumbu direbus dalam kaldu. Lanjut di teknik penyimpanan sup dan soto Indonesia. Isian dipisahkan sesuai jenisnya. Bahan isian disimpan dengan cara ditutup dengan plastik wrap. Kaldu atau cairan dipisahkan atau tidak dicampur dengan isian. Berikut adalah contoh hidangan soto Indonesia. Ada soto lento, ada soto kudus, ada soto lamongan. Ini yang berikutnya adalah contoh hidangan sup Indonesia. Ada sup tunjang, sup kimlo, dan sup galantin. Oke, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Sekiranya anak-anak kurang jelas, nanti bisa komen di bawah. Jangan lupa komen yang positif ya. Ibu tunggu pertanyaannya dan Ibu akhiri. Sampai sini pertemuannya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Selamat pagi. Dadah.